Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil karim Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala puji milik Allah subhanahu wa ta'ala atas karunia nikmat yang begitu banyak, tidak terhingga, tidak bisa terhitung, terutama nikmat yang besar yaitu iman dan Islam. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah akan memberi syafaat kepada kita nanti di yaumil akhir sehingga kita mendapat ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, bulan Ramadan kita maklumi bersama adalah bulannya Allah, milik Allah. Maka kewenangan Allah yang begitu tidak terbatas untuk kita sebagai hambanya yang imanan wahtisaban, yang iman dan mengharap-harap ridho Allah. Allah akan menyambut harapan tersebut. Di bulan Ramadan akan dilipat gandakan kasih sayangnya tersebut. Alhamdulillah, di bulan Ramadan selain melaksanakan saum, menahan atau tidak makan dan minum mulai waktu subuh sampai waktu maghrib, tidak melakukan hal-hal yang menurut syariat dosa, bahkan menyerempetnya kita jauhi bersama, maka insya Allah saum kita sah. Tapi ada hal-hal yang bisa membatalkan pahala. Apa? Yaitu melakukan hal-hal yang dosa di bulan saum. Minimal gibah, bergunjing, sedang berpuasa kok membicarakan orang, apalagi kejelekan orang, ya. Sedang berpuasa kok berpacaran yang menyerempet maksiat. Berpuasa kok sering meluap-luap emosi, marah-marah, salah sedikit marah-marahnya minta ampun. Maka bisa jadi itu puasa ya puasa, cuman lapar dan dahaga saja, tidak ada pahala sedikit pun, karena hal-hal yang membatalkan pahala puasa tidak bisa dihindari. Di bulan Ramadan isi dengan kegiatan yang bakal meningkatkan pahala puasa yang banyak. Allah melipat gandakan. Berzikir, membaca Quran, mengkaji isi Al-Quran, mengkaji tafsir Al-Quran, mengkaji hadis-hadis Rasulullah, kemudian tadarusnya, kemudian berzikir, membaca Asmaul Husna sebanyak-banyaknya, zikron kasiron, qiyaman wa qu'udan, sambil duduk sambil berdiri, berzikir sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan. Termasuk di bulan Ramadan adalah kita memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa kita harus berdoa? Karena kita manusia yang dhaif,
tidak bisa berbuat apa-apa, meskipun kata orang itu orang kuat, orang kaya, orang makmur, sebetulnya lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang masakin, miskin, dhaif, yang tidak memiliki kekuatan apa-apa di mata manusia, bahkan bisa sebaliknya. Kata Allah, justru dialah orang yang kuat. Kata Allah, dialah orang yang militan, meskipun di dunia materinya serba kekurangan. Karena Allah tidak melihat kepada fisik, tidak melihat kepada materi, tidak melihat kepada jabatan hambanya, akan tetapi Allah melihat kepada takwanya. Maka berdoa adalah manifestasi dari takwa tersebut. Kita lemah, maka berdoalah kepada Allah. Contoh minimal, kita tidur. Ketika tidur, maka kita sedang lemah. Kita tidak bisa berbuat apa-apa, apalagi tidur di luar kamar, apalagi tidur di luar rumah, apalagi tidur di kolong jembatan. Tapi karena ada perlindungan dari Allah, tidur nyenyak, tidur nyaman, tidur tenang, tidak ada yang mengganggu sedikit pun. Ada yang mengganggu, yaitu nyamuk. Tidak ada yang mengganggu binatang buas, tidak ada yang mengganggu oleh manusia kalau terpaksa kita tidur di luar. Kenapa? Karena sebelum tidur berdoa. Bismikallahumma ahya wa amut, ya Allah saya ingin tidur tidak di tempat biasanya, tidurnya di kolong jembatan karena darurat, karena rumahnya kebakaran, karena rumahnya tidak biasa di tempat tidur sebagainya. Mohon perlindungan kepadamu ya Allah, kami ketika tidur lemah. Maka itulah doa. Mau makan, minimal mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, mengucapkan doa Allahumma barik lana. Ya, ketika berjalan, ketika naik angkot, ketika naik kendaraan, naik motor, naik mobil, naik kereta api, ada doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah, maka itu menyatakan diri kita lemah. Dan Allah akan memberikan kekuatan melalui doa tersebut. Maka pantas doa itu adalah silajul mukminin. Doa itu adalah senjatanya orang mukmin. Doa wa mukhul ibadah. Doa itu adalah sumsumnya ibadah. Ya, kekuatan doa sudah kita rasakan dan sudah kita manifestasikan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai pemuda, siswa-siswa pemuda, ya, ada juga orang tua, nanti kita bahas. Bangun tengah malam seorang pemuda dalam tahajud sambil menangis, maka doa akan dikabul oleh Allah. Apalagi Allah sudah menjanjikan itu adalah salah satu hamba Allah yang akan mendapatkan naungan di yaumil mahsyar nanti. Ketika tidak ada naungan, ketika matahari beberapa jengkal di atas kepala kita, begitu panas. Akan tetapi nanti akan ada naungan, entah apa, karena di dunianya ketika bangun tahajud berdoa kepada Allah sambil menangis. Seorang pemuda. Kenapa? Pemuda itu banyak tantangan. Tantangannya main game, jalan-jalan dan sebagainya, hura-hura, bersenang-senang. Tapi ini malah suruh tahajud, maka pahalanya akan lebih baik dibandingkan dengan orang tua yang sudah ya tidak ada kegiatan apa-apa, hanya bisa tahajud. Baik juga sebetulnya, tapi akan lebih baik seorang pemuda yang masih giat, yang banyak tantangan, tapi dia tetap menyempatkan diri untuk bertahajud, berdoa kepada Allah, dan yakin doa akan dikabul. Doa apa? Ya apa saja. Jangan tanggung-tanggung berdoa kepada Allah. Minta rezeki, minta ranking 1, minta berprestasi di sekolahnya, minta menjadi
panutan karena dia seorang yang agamis, ya. Minta harta jangan tanggung-tanggung. Harta diniatkan untuk bisa bersedekah, diniatkan untuk bisa beramal soleh. Jangan tanggung minta kepada Allah. Allah Maha Kaya. Mintalah kepada Allah di dalam doa sambil menangis karena dia merasa banyak dosa, menangis karena di hadapan Allah akan dikabul. Maka Allah akan memberikan syafaat nanti di yaumil akhir berupa naungan-naungan. Nah, orang tua bagaimana? Orang tua insya Allah dulunya pun ketika masih mudanya bertahajud, insya Allah. Ketika masa tua, ketika dia punya anak, ya Bapak Ibu guru ini akan mendidik anaknya supaya selalu tahajud. Bukan itu saja, mendidik anaknya juga akan melaksanakan amal soleh dan beribadah kepada Allah. Apa kaitannya doa dengan COVID? Kita sudah maklum bersama. Mungkin yang tadinya tidak percaya, masa iya sih ada virus corona? Nggak percaya. Tapi ketika tetangganya terkena, baru dia percaya. Bahkan dirinya terkena, baru dia percaya. Ternyata COVID tidak ada. Ternyata virus ada, maksud saya. Ya, meskipun tidak terlihat, seandainya COVID itu terlihat seperti nyamuk, wah, mudah membasminya. Tapi ini tidak terlihat, tapi ada. Allah berhak menciptakan seperti itu. Ini ujian bagi kita sebagai umat Islam, sebagai orang yang beriman, bahwa harus apa yang kita lakukan ketika wabah COVID ini menyerang. Salah satunya adalah berdoa. Ya, berdoa, ya Allah, besok lusa COVID hilang. Jangan tanggung-tanggung. Ya Allah, nanti sore minta COVID pergi. Ya Allah, nanti 1 jam lagi minta COVID lenyap. Bukan bercanda ini, betul. Jangan tanggung-tanggung minta berdoa kepada Allah itu. Iya, saya sudah Pak berdoa seperti itu, tapi ke COVID masih ada, belum sirna, belum hilang. Maka dari sini adalah ujian kita berdoa. Mengapa doa kita belum dikabul? Mungkin ada makanan yang haram yang tidak haknya masuk ke perut kita, menjadi penghalang dikabulnya doa. Mungkin juga banyak dosa, maka doa menjadi penebus dosa. Mungkin juga karena banyak menyakiti orang lain, maka minta maaf dulu kepada orang lain. Mungkin juga berhusnudzon kepada Allah, harus berhusnudzon, tidak boleh berburuk sangka kepada Allah. Ya Allah, orang lain kok kaya, tidak pernah berdoa, saya miskin, berdoa terus kok begini saja. Tidak boleh bersudon, berbaik sangkalah kepada Allah. Mungkin ketika kita berdoa, Allah senang kepada kita karena senangnya kita berdoa kepada Allah. Karena kenapa? Ketika besok dikabulkannya doa, tidak pernah berdoa lagi kepada Allah, lupa lagi kepada Allah. Dan doa yang paling baik dikabul nanti adalah doa yang akan dirasakan di akhirat kelak. Nanti kita akan menemukan, oh inilah doa hasil kita berdoa dulu waktu kita di dunia, dan dilipat-lipatkan lagi doa pahala ketika nanti di akhirat. Maka tetaplah kita berbaik sangka kepada Allah dengan meyakinkan doa pasti akan dikabul. Ud'uni astajib lakum. Doa pasti akan dikabul, dan yakinkan itu. Maka berdoalah untuk semua kegiatan Ramadan ini, semoga diberi kekuatan, tidak ngantuk, tidak malas, tetap konsen, ilmu menyerap ke dalam hati. Berdoa kepada Allah, sekaligus berdoa di bulan Ramadan ini, ya Allah, semoga COVID yang sudah membuat kita resah, sudah membuat kita bingung, sudah membuat kita tidak nyaman, maka mohonkan kepada Allah di bulan Ramadan, di bulan yang penuh qabul ini, supaya COVID lenyap, hilang, dan kita bisa bersosialisasi seperti biasanya. Mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang telah saya sampaikan tadi.
Apabila ada hal yang salah itu dari saya, dan benarnya itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.